Halo guys, welcome back to Bimbel Pabilchan. Pada video kali ini kita akan coba membahas lagi materi tentang gerak harmonik sederhana. Pada video kali ini kita akan fokus menurunkan rumus persamaan kecepatan dan percepatan partikel. Di video sebelumnya kita sudah bahas dan juga kita akan coba review sedikit mengenai persamaan simpangan gerak harmonik sederhana. Jadi persamaan simpangan itu tergantung sudut fase ya guys ya. Secara umum itu ada dua. Yang pertama persamaan simpangan dalam bentuk sin, yaitu YT sama dengan A sin omega T plus theta 0. Dan yang kedua ada YT sama dengan A cos omega T plus theta 0. Nah, kita bisa loh guys, dari persamaan simpangan ini kita bisa menurunkan rumus persamaan kecepatan dan percepatan partikel. Ternyata ketika benda itu bergerak harmonik, tentu ada kecepatan, ada percepatannya. Ternyata nilai kecepatan dan percepatannya itu tergantung simpangan dari bendanya. Jadi pas simpangannya di mana, kita bisa cari kecepatan dan percepatan partikel. Nah, penurunan rumus kecepatan dan percepatan ini kita akan menggunakan fungsi turunan di matematika. Bagi kalian yang belum belajar fungsi turunan di matematika, mungkin bisa skip ke bagian penjelasan rumus. Yang sudah belajar, yuk kita turunkan sama-sama. Nah, misalnya nih, kita masuk ke tipe 1. Kalau persamaan simpangannya itu adalah fungsi sin. Bagaimana cara menemukan persamaan kecepatannya? Di matematika kita sudah belajar ya guys ya, atau di fisika juga sudah belajar bahwa kecepatan itu kita dapatkan dari menurunkan fungsi simpangan terhadap waktu. Ya, jadi waktu ini adalah variabel yang kita punya yang mau kita turunkan. Berarti sisanya A, omega, dan theta 0 adalah sebuah konstanta. Ya. Nah, kita turunkan, kita masih ingat ya guys ya, kalau fungsi sin diturunkan menjadi fungsi cos. Nah, berarti ini akan berubah menjadi A cos omega T plus theta 0 dikali, jangan lupa, di matematika itu ada konsep aturan rantai. Setelah kita turunkan fungsi sin, kita harus turunkan lagi, dikalikan dengan turunan dari fungsi di dalam sinnya, yaitu adalah omega T plus theta 0, kita turunkan menjadi omega. Ya, theta 0-nya hilang karena konstanta. Nah, berarti kita bisa simpulkan persamaan kecepatan ya untuk gerak harmonik sederhana itu adalah omega A cos omega T plus theta 0. Nah, ini adalah rumus kecepatan partikel. Nah, kita juga bisa menurunkan persamaan percepatan partikel ya guys ya dengan menurunkan fungsi kecepatan. Fungsi kecepatan yang sudah kita dapatkan tadi adalah omega A cos omega T plus theta 0. Nah, kita turunkan menjadi cos ya. Cos itu kalau diturunkan menjadi minus sin. Berarti menjadi minus omega A sin omega T plus theta 0 dikali turunan dalam dari fungsi dalam cos. Sama-sama omega ya diturunkannya. Berarti kita dapatkan rumus percepatan partikel itu berubah menjadi minus omega kuadrat karena kita kalikan omega dengan omega ya. A sin omega T plus theta 0. Ini adalah rumus persamaan percepatan partikel. Nah, apa yang terjadi jika fungsi simpangannya itu dalam bentuk cos? Secara prinsip itu sama, tapi nanti hasil rumusnya beda guys. Ya, kita turunkan fungsi kecepatan itu didapat dari menurunkan fungsi simpangan. Ya, berarti nanti hasilnya menjadi cos, turunan cos adalah min sin, menjadi minus A sin omega T plus theta 0 dikalikan turunan dalamnya di dalam cos menjadi omega. Berarti rumus kecepatannya itu berubah menjadi minus omega A sin omega T plus theta 0. Nah, ini adalah rumus persamaan simpangan kalau dia bentuknya cos simpangannya. Persamaan kecepatan ya maksudnya. Kalau simpangannya cos.
Nah, kita juga bisa menurunkan percepatan dengan menurunkan fungsi kecepatan. Kita turunkan, ya, sin menjadi cos berarti menjadi minus omega A. Sin turunannya menjadi cos omega T plus theta 0 dikali omega. Nah, dari sini kita bisa tuliskan, ya, percepatannya itu adalah minus omega kuadrat A cos, ya, omega T plus theta 0. Nah, jadi ini adalah rumus fungsi percepatan partikel. Jadi, rumus kecepatan dan percepatan partikel itu tergantung fungsi simpangannya, guys. Kalau kalian belum belajar turunan, kalian bisa hafalkan rumus kecepatan dan percepatannya tergantung simpangannya, guys. Jadi, kalau simpangannya asin omega T plus theta 0, nah ini adalah rumus kecepatan dan percepatannya. Kalau simpangan kamu bentuknya cos, berarti nanti ini adalah rumus kecepatan dan ini adalah rumus percepatannya, ya. Prinsipnya sama, yaitu adalah kecepatan adalah turunan dari Y, percepatan adalah turunan dari V, ya. Dan ini adalah keterangan rumusnya, guys, ya. Y adalah simpangan saat T detik, bisa meter, bisa senti, bisa juga satuan panjang lain, biasanya meter atau senti. Vt adalah kecepatan partikel saat T detik, meter per second atau sentimeter per second. A adalah percepatan partikel, satuannya ini. Amplitudo A, omega kecepatan sudut, T adalah waktu, dan theta 0 adalah sudut fase. Sama seperti video sebelumnya. Nah, sekali lagi, yang paling sering dipakai memang di beberapa buku adalah ini ya, yang sin, ya. Kita akan coba analisis grafiknya, guys, ya. Analisis grafik fungsi simpangan, percepatan, dan kecepatan. Nah, kalau misalnya kita ambil fungsi simpangannya adalah Y sama dengan asin omega T. Kita anggap sudut fasenya 0. Ya, biasanya kita anggap sudut fasenya 0. Berarti fungsi yang kita punya Y sama dengan asin omega T. Dan ini adalah fungsi grafik sin. Ya, fungsi grafik sin. Di mana ini satu periode, kita lihat bahwa simpangan minimumnya itu di 0 ya guys ya. Kita bisa tuliskan di sini ya. Y sama dengan 0 itu adalah simpangan minimum ketika benda berada di titik seimbang. Ya, ini sekalian review. Dan Y sama dengan amplitudo itu adalah amplitudo ketika simpangan maksimum. Y-nya max. Nah, kalau kita punya Y sama dengan asin omega T, berarti fungsi kecepatannya adalah sesuai dengan rumus yang tadi. Kalau dia sin, berarti Vt-nya itu omega A cos omega T. Theta 0-nya 0, tetap sama. Berarti Vt sama dengan omega A cos omega T. Nah, diperhatikan bahwa grafik yang kita punya sekarang adalah cos. Berarti grafiknya seperti ini. Dengan nilai maksimum omega A. Kenapa nilai maksimumnya omega A? Kamu lihat aja di depannya, guys. Kalau misalnya Y itu kan maksimumnya A. Ya, diambil dari di depan sin. Kecepatan juga sama. Kenapa dia omega? Karena depannya cos itu adalah omega A. Berarti ini adalah nilai maksimum si kecepatan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya, kapan kecepatannya itu omega A? Kapan kecepatannya itu maksimum? Kalau kita perhatikan, omega A ini puncak, itu terjadi ketika simpangannya itu 0. Jadi simpangannya 0, itu kecepatannya maksimum. Ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa kecepatan benda itu maksimum ketika dia itu berada pada titik seimbang. Dengan nilainya adalah omega T. Nah, kapan dia minimum? Kecepatan minimum itu adalah 0, ya, bukan negatif. Negatif itu cuma beda arah, ya, tapi bukan berarti dia yang paling kecil. Paling kecil itu tetap 0. Ketika dia 0, kecepatannya 0, itu terjadi ketika ya seperempat periode. Seperempat periode itu kalau di simpangan dia berada di amplitudo. Berarti kecepatannya itu 0 ketika dia berada di amplitudo. Ya. Jadi sekali lagi kecepatan maksimum itu saat simpangannya 0, kecepatan minimum itu saat simpangannya di amplitudo.
Nah, kalau percepatannya gimana? Percepatannya itu adalah fungsinya adalah minus sin. Jadi fungsinya seperti ini, minus sin, ya. Dan maksimumnya itu di minus A omega kuadrat. Ya, ini saya salah tulis, ini harusnya A omega kuadrat. Sebentar. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa percepatan maksimumnya itu bernilai minus A omega kuadrat. Atau A omega kuadrat juga bisa. Minus ini hanya menunjukkan arah dari percepatan. Ya, bisa minus A omega kuadrat, bisa A omega kuadrat. Kapan? Kita lihat di sini minus A omega kuadrat itu saat, nah simpangannya itu di amplitudo. Tapi dia minimum, yaitu bernilai 0, ketika si simpangannya itu di titik seimbang atau di Y sama dengan 0. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kecepatan maksimum nilainya Wt atau omega t saat simpangannya 0 atau titik seimbang, kecepatan minimum 0 saat simpangan amplitudo. Percepatan sebaliknya, maksimum itu di amplitudo, minimumnya di titik seimbang. Ya. Nah, jadi ini adalah ringkasannya ya guys ya. Kalau di peristiwa bandul, ya bandul adalah salah satu contoh gerak harmonik sederhana. Itu ketika titik seimbang, itu kecepatannya maksimum dan percepatannya 0. Di amplitudo, kecepatannya 0, percepatannya maksimum. Kira-kira kenapa nih guys? Ya, karena ketika dia di amplitudo, kita bayangin si bandulnya ini bergerak dari titik seimbang, terus dia bergerak ke kanan, terus dia bergerak ke kiri. Nah, pada saat ini terjadilah perpindahan arah ya guys ya di amplitudo. Dari ke kanan ke kiri. Berarti sama kayak mobil. Mobil kalau mau maju terus mundur harus berhenti dulu. Nah, berarti sama. Dia itu kalau mau balik arah itu kecepatannya 0 dulu, baru percepatannya maksimum. Kenapa percepatannya maksimum? Karena dia harus membalikkan arah dari si bolanya. Dari bergerak ke kanan terus ke kiri. Nah, titik seimbang itu kecepatannya maksimum. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan ya pergerakan bola dari amplitudo ke bawah sini itu semakin lama semakin cepat karena dibantu gravitasi ya, bergerak ke bawah. Dibantu gravitasi. Tapi dari sini ke kiri dia melawan gravitasi karena bergerak ke atas. Jadi dari sini kan 0 nih. Terus dia bergerak, dipercepat. Nah, dari sini dia mau naik ke atas, berarti nanti makin lambat karena melawan gravitasi. Dan pada saat itulah percepatannya juga 0 di sini. Karena dia mau mengganti arah dari percepatannya. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini guys. Ya. Sebuah partikel bergerak harmonik sederhana dengan frekuensi 50 Hz. Kita tuliskan, diketahui frekuensinya 50 Hz. Amplitudonya A 0,2 meter. Hitunglah kecepatan dan percepatan partikel pada titik seimbang, kecepatan dan percepatan partikel saat simpangan maksimum, dan persamaan simpangan gerak harmonik. Nah, kita bisa menemukan yang pertama sebenarnya adalah persamaan simpangan gerak harmonik. Kita bisa pakai sin, bisa pakai cos, ya bebas. Yang saya pakai adalah yang sin. Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Karena di soal tidak diberitahu sudut fase awal, kita anggap theta 0-nya 0. Nah, tinggal kita substitusi aja guys, tapi kita nggak tahu omega. Kita hitung dulu omeganya pakai rumus 2πf. Nah, 2pi kali 50. Berarti menjadi 100 pi. Nah, ini berubah menjadi Y sama dengan A-nya 0,2. Sin omeganya adalah 100 pi dikali T. Nah, ini adalah persamaan simpangannya, guys. Persamaan simpangan gerak harmonik. Nah, kalau kita tahu ini persamaan simpangan gerak harmonik, kita juga bisa menemukan persamaan kecepatan dan percepatannya, guys. Jadi, persamaan kecepatannya, kalau kita pakai simpangannya sin, berarti rumus kecepatannya menjadi omega A cos omega T. Ya, theta 0-nya kita anggap 0. Nah, berarti kita dapat V-nya itu adalah omega A ya cos omega T. Omeganya itu adalah
100 pi dikali A-nya itu adalah 0,2 cos 100 pi T. Nah, berarti V-nya itu berubah menjadi 20 ya guys ya, 20 pi cos 100 pi T. Ya. Nah, kalau persamaan percepatannya, itu adalah A sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T. Nah, dimasukin aja ya guys ya. Di sini omeganya 100 pi kuadrat dikali A-nya 0,2 sin 100 pi T. Nanti menjadi minus, ini 10.000 dikali 0,2 menjadi 2.000 pi kuadrat sin 100 pi T. Ya. Nah, kita juga bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Kecepatan dan percepatan saat titik seimbang. Nah, saat titik seimbang, kalau kalian masih ingat, titik seimbang itu V-nya maksimum, yaitu omega A, tapi A-nya minimum, yaitu 0. Nah, berarti kecepatannya itu adalah maksimum saat titik seimbang, berarti adalah omega A. Omega itu adalah konstanta di depan si cos nih, yaitu 20 pi. Berarti V-nya adalah 20 pi meter per second. Tapi percepatannya minimum, yaitu adalah 0 meter per second kuadrat. Nah, ketika dia di simpangan maksimum, berapa kecepatan dan percepatan partikel? Simpangan maksimum itu adalah amplitudo. Berarti ketika dia di amplitudo, itu kecepatannya minimum alias 0, tapi A-nya maksimum, yaitu adalah omega kuadrat A, atau bisa juga minus omega kuadrat A. Ini dulunya bisa, ya. Karena minus itu cuma menunjukkan arah. Berarti saat di amplitudo, V-nya itu minimum, yaitu 0 meter per second, tapi A-nya maksimum. Ya, A maksimum itu adalah konstanta di depan sini ya guys. Ya, nih, minus omega kuadrat A. Berarti A maksimumnya menjadi minus 2000 pi kuadrat meter per second kuadrat. Jadi ini adalah jawabannya guys. Dari persamaan simpangan kita bisa menemukan kecepatan dan percepatan partikel. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.